Kayak udah binatang besar tuh, dia tuh udah ke sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya disuruh air kencing. Satu gelas gede, semuanya langsung minum. Habis minum air kencing. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya. Orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngeluh saya Pak. Itu orangnya. Kemudian Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Sobat HDP, kita jumpa lagi. Di video awal tadi itu adalah pengakuan dari Aldi Renaldi pada saat sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal kurang lebih 2 minggu lalu. Jadi itulah keterangan yang diberikan oleh Aldi Renaldi. Jadi Aldi Renaldi ini dulunya merupakan tahanan kepolisian bersama 8 terpidana lainnya. Jadi sebelum dibebaskan, dia juga pernah mengalami atau merasakan yang namanya siksaan dari kepolisian. Ya sempat dibalsem, sempat disetrum, sempat disuruh minum air kencing. Jadi dia juga turut merasakan hal itu. Jadi itu keterangan yang diberikan oleh Aldi pada saat agenda kesaksian kemarin. Didengar sendiri oleh jaksa, didengar sendiri oleh hakim, dan disiarkan secara langsung di televisi nasional. Sehingga masyarakat semua tahu ternyata cara yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap suatu kebenaran ternyata menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, apakah cara-cara itu benar dan tidak? Ya, tonton video ini sampai selesai. Jadi di dalam persidangan tersebut, Aldi Renaldi ini sempat ditanya sama Farhad Abbas. Jadi Farhad Abbas ini selaku kuasa hukum dari Saka Tatal. Ketika ditanya sama Farhad Abbas, apakah kamu masih ingat polisi-polisi yang melakukan penyiksaan tersebut? Ya, dengan lantang ternyata Aldi ini masih ingat. Polisi-polisi yang jahat, polisi-polisi yang sangat kejam pada saat itu ada 2 orang. Yang pertama namanya Gugun, yang kedua namanya Aris Papua. Itu yang disampaikan pada saat agenda persidangan peninjauan kembali. Nah, Sobat HDP sekalian, saya ini memang sengaja untuk mereview kembali masalah ini, walaupun keterangan yang diberikan ini sudah 2 minggu yang lalu ya. Saya sengaja untuk mengangkat kembali, karena apa? Karena menurut saya ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Jika benar yang dilakukan oleh Gugun beserta Aris Papua, jika benar adanya, ini adalah kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Ya, untuk itu harusnya dari petinggi Polri harus melihat ini. Harus melakukan penanganan yang luar biasa pula. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh anggota-anggota Bapak ini melanggar kejahatan kemanusiaan. Demi untuk mengungkap satu kebenaran, harus menggunakan cara-cara kekerasan. Harus menyiksa, harus disuruh minum air kencing, harus dibalsem, agar kemudian para terpidana ini mengaku perbuatannya. Padahal sampai saat ini, mereka tidak mengakui perbuatan yang mereka tidak pernah lakukan. Harusnya kita menghargai keterangan atau pengakuan dari terpidana. Ya, nah ini kan yang terjadi. Saya lihat petinggi-petinggi Polri, ya khususnya Kapolri, kesannya menutup mata. Padahal ini sudah 2 minggu. Di segala pemberitaan saya cari, kok belum ada pemanggilan terhadap Aris Papua dan Gugun, anggota Polri yang katanya melakukan penyiksaan yang kejam ini. Tolong kepada Kapolri dan jajaran petinggi Polri, Propam, Irwasum, dan lain sebagainya, jangan menutup mata terhadap masalah ini Pak. Ini masalah serius. Kalau Bapak-Bapak biarkan hal ini terus terjadi, masyarakat tidak bisa bayangkan Pak. Ternyata anggota kepolisian yang katanya humanis, ternyata sungguh kejam. Jadi masyarakat ini menjadi takut berhadapan dengan anggota kepolisian. Ini kan sangat-sangat berbahaya. Kalau Bapak Kapolri ingin memperbaiki marwah lembaga yang Bapak pimpin, ya caranya Bapak harus memanggil 2 orang ini, Gugun beserta Aris Papua, atas pengakuan dari Aldi Renaldi. Katanya mereka ini dulu sangat kejam.
terhadap para tahanan. Harusnya dipanggil dua orang ini untuk melakukan klarifikasi apakah benar atau tidak. Kalau benar, semuanya ada aturan hukumnya. Ada juga aturan di dalam KUHP, ada juga aturan yang bapak-bapak bikin sendiri, yaitu peraturan kepolisian. Masa bapak-bapak lupa terkait dengan aturan ini? Taruhlah kalau bapak-bapak lupa, saya ingatkan, saya bacakan lagi biar ingat. Oke, ini aturannya. Kan semuanya ada aturannya, Pak. Jadi segala perbuatan, segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara itu ada rujukannya. Begitupun dengan anggota Polri dalam menjalankan suatu pekerjaan, dalam menjalankan suatu tugasnya harus berlandaskan aturan-aturan yang ada. Ya, jadi ini terkait dengan larangan polisi dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara. Jadi terdapat dalam pasal 10 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Jadi ada aturannya. Jadi bunyinya begini. Larangan dalam penegakan hukum. Ini ada poin A sampai poin N. Jadi yang saya bacakan cukup poin E ya, karena ini ada kaitannya dengan kasus ini. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Menyatakan bahwa anggota Polri dilarang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara mengintimidasi, memaksa, dan atau melakukan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi ini aturannya sangat jelas, Pak. Tolong gunakan aturan ini untuk memanggil Aris Papua dan Gugun. Apakah benar mereka melakukan penyiksaan pada tahun 2016 lalu atau tidak? Kalau benar adanya, ya gunakan aturan ini. Ya, kenapa? Karena perbuatan mereka ini adalah perbuatan-perbuatan sudah melanggar kejahatan kemanusiaan. Mereka disuruh mengaku yang mana perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Nah, ini kan aturannya ada, ya tinggal digunakan. Ya, panggil itu Aris Papua dan Gugun untuk melakukan klarifikasi. Apakah benar atau tidak pengakuan dari Aldi Rinaldi pada saat sidang kesaksian kemarin? Kalau benar adanya, ya harus ditindak. Karena yang mereka lakukan ini adalah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Pertanyaan dari masyarakat adalah apakah selama ini yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap suatu kebenaran, jadi para tersangka ini harus disiksa, harus disetrum. Apakah ini yang selama ini dilakukan? Ya, jawabannya bapak-bapak sendiri yang tahu. Masa mau mengungkap suatu kejahatan, masa mau memberikan suatu pengakuan, jadi tersangka ini harus disiksa, harus disetrum, harus dibalsem. Ini kan konyol. Yang masyarakat tahu polisi ini tidak kekurangan SDM. Orang kalau mau masuk polisi itu tidak gampang, hanya orang-orang tertentu. Masa mau mengungkap suatu kebenaran saja harus disiksa. Itu kan merupakan suatu kejahatan luar biasa. Untuk Pak Aris dan Pak Gugun, dimanapun saat ini kalian berada, dimanapun saat ini kalian bertugas, ingat, kalau benar adanya pengakuan dari Aldi Rinaldi, kalau dulu bapak-bapak ini melakukan penyiksaan terhadap terpidana, saya hanya mau menyampaikan begini, yang kalian siksa ini adalah manusia, Pak. Sama seperti Bapak, sama-sama ciptaan Tuhan. Tolong perlakukan mereka seperti manusia, Pak. Mereka punya hak untuk melakukan pembelaan. Kalau bapak-bapak suruh mereka mengaku, tetapi perbuatan itu tidak pernah mereka lakukan, terus mau bagaimana? Asas praduga tak bersalah itulah harus bapak-bapak kedepankan. Sebagai penegak hukum, itu juga harus dikedepankan demi tegaknya harkat dan martabat seorang manusia. Sekali lagi, yang bapak-bapak lakukan ini sangat-sangat kejam. Saya harap proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, kedepannya itu tidak lagi terjadi hal-hal demikian. Malu, Pak, kita sama negara lain. Malu. Ya, yang jelas dengan pengakuan yang dilakukan oleh Aldi Rinaldi pada sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatatel kemarin ini sudah terang benderang. Tinggal kemudian dari kepolisian, dari Kapolri harus melakukan klarifikasi dengan cara apa untuk menguji kebenarannya
harus memanggil yang namanya Aris Papua dan Gugun. Itu Pak. Jadi jangan menganggap remeh hal ini Pak. Tolong bersihkan oknum-oknum yang menggunakan cara-cara yang digunakan pada saat zaman batu. Aneh Pak, ini sudah 2024. Pendekatan-pendekatan untuk mengungkapkan suatu kebenaran kok masih dengan cara-cara kuno. Kalau kedepannya tidak ada proses penegakan hukum dari Polri terhadap kedua orang ini, ya saya harap dari keluarga Aldi Rinaldi, keluarga Saka Tatal harus melakukan laporan terhadap kedua orang ini. Karena dilakukan oleh Aris Papua dan Gugun ini sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Laporkan saja. Melakukan penganiayaan secara bersama-sama itu bisa masuk dalam pasal 351 atau pasal 170 KUHP terkait dengan pengeroyokan. Itu tindak pidananya itu di atas 5 tahun. Laporkan saja. Kalau kemudian nantinya Kapolri beserta jajarannya itu terkesan menutup mata terkait dengan pengakuan dari Aldi Rinaldi, ya sudah, keluarga dari terpidana ataupun pengacaranya laporkan kedua orang ini. Laporkan saja menggunakan pasal 170 terkait dengan pengeroyokan atau pasal 351 KUHP. Itu ada aturan mainnya. Biar keadilan itu bisa berpihak kepada masyarakat. Khususnya Aldi Rinaldi beserta Saka Tatal dan 8 terpidana lainnya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.